Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazwa Ducaya Khurunisa dari Prodi D3 Akuntansi semester 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan review literatur tentang konsep dasar manajemen keuangan yang disusun berdasarkan beberapa buku dan jurnal terbaru mulai dari tahun 2020 sampai 2025. Di sini saya menggunakan 6 sumber literatur utama. Yang pertama ada buku Manajemen Keuangan Konsep Dasar dan Prinsip-Prinsip yang ditulis oleh Harahap dan Hafiz pada tahun 2020. Yang kedua ada buku Manajemen Keuangan 1 yang ditulis oleh Haryani pada tahun 2021. Yang ketiga ada buku Konsep Dasar Manajemen Keuangan yang ditulis oleh Hendrayanti dan kawan-kawan pada tahun 2022. Yang keempat ada buku Manajemen Keuangan yang ditulis oleh Jaya dan kawan-kawan pada tahun 2023. Yang kelima ada buku Konsep Dasar Manajemen yang ditulis oleh Irwardani dan kawan-kawan pada tahun 2025. Dan yang terakhir ada artikel Bima Journal of Business Inflation Management and Accounting yang ditulis oleh Fitra Dinata et al. Pada tahun 2025. Manajemen keuangan sama dengan pengelolaan dana perusahaan. Manajemen keuangan tidak hanya berhubungan dengan pencatatan keuangan, tetapi juga strategi perusahaan dalam memperoleh, mengelola, dan juga menggunakan dana. Seiring berkembangnya zaman, konsep ini berkembang dari sekedar efisiensi biaya menjadi peran strategis untuk mengelola risiko, menjaga keberlanjutan, dan juga meningkatkan nilai perusahaan. Definisi manajemen keuangan menurut para ahli. Ada Darsono pada tahun 2011 mengemukakan aktivitas memperoleh modal semurah-murahnya mungkin dan menggunakannya secara efektif, efisien, serta ekonomis untuk menghasilkan laba. Menurut Kasmir pada tahun 2015, manajemen keuangan adalah memperoleh, mengelola, dan mengendalikan dana serta aset perusahaan secara efisien. Menurut Rianto pada tahun 2008, manajemen keuangan adalah usaha mendapatkan pendanaan berbiaya rendah dengan syarat menguntungkan dan menggunakannya secara efisien. Menurut Brigham dan Erdard pada tahun 2022, manajemen keuangan adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya agar tujuan tercapai. Menurut Haikal Fitra Dinata et al. Pada tahun 2025, manajemen keuangan adalah teknik pengelolaan fungsi keuangan melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan akuntansi serta prinsip efisiensi dan efektivitas. Dan yang terakhir, menurut Fahmi pada tahun 2015, gabungan ilmu dan seni untuk mengelola sumber daya keuntungan keuangan demi pengembalian bagi pemegang saham dan keberlanjutan perusahaan. Persamaan dari definisi para ahli ini yaitu sama-sama untuk aktivitas mencari, memperoleh, mengelola, dan juga menggunakan dana. Penekanan pada efisiensi dan efektivitas penggunaan dana dan mencapai tujuan akhir yaitu untuk pencapaian laba, peningkatan nilai, dan juga keberlangsungan usaha. Namun terdapat perbedaan di mana Rianto, Darsono, dan Kasmir termasuk ke klasik yaitu fokus pada perolehan modal murah dan efisiensi. Sedangkan Brigham, Erdard, Fahmi, dan Fitra Dinata mencakup lebih luas ke aspek strategis, penciptaan nilai, resiko, dan keberlanjutan. Manajemen keuangan adalah ilmu dan seni dalam merencanakan, memperoleh, mengelola, mengawasi, dan mengendalikan dana secara efisien dan efektif untuk menjaga kelangsungan operasional pendek sekaligus memaksimalkan keuntungan, nilai perusahaan, dan juga keberlanjutan jangka panjang. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen keuangan.
Terdapat 4 ruang lingkup manajemen keuangan. Yang pertama ada keputusan pendanaan, keputusan investasi, keputusan dividen, dan juga keputusan modal kerja. Semua sumber sepakat bahwa keputusan pendanaan, investasi, dividen, dan modal kerja adalah inti dari manajemen keuangan. Perbedaannya terletak pada penekanan, ada yang fokus pada aspek strategis, teknis, bentuk modal, jenis dana, efisiensi biaya, risiko, atau kelayakan investasi. Definisi dari Irwardani et al. Pada tahun 2025 serta Hendra Yanti et al. Pada tahun 2022 untuk investasi dianggap paling komprehensif karena memadukan aspek strategis, teknis, risiko, dan juga evaluasi. Selanjutnya, tujuan manajemen keuangan. Yang pertama ada memaksimalkan keuntungan, meningkatkan nilai perusahaan, jaga stabilitas finansial, dan juga aspek non-finansial. Persamaannya yaitu hampir semua sumber menekankan peningkatan nilai perusahaan dan kesejahteraan pemegang saham sebagai tujuan utama. Perbedaannya yaitu beberapa masih pada fokus untuk memaksimalisasi laba dalam jangka pendek. Sumber modern menambahkan stabilitas finansial, pengendalian risiko, jangka panjang, dan dimensi finansial. Di sini disebutkan oleh Fitra Dinata et al. Yang menunjukkannya sebagai tujuan dari manajemen keuangan. Tujuan manajemen keuangan berkembang dari maksimalisasi keuntungan menuju upaya yang lebih luas, memaksimalkan nilai perusahaan, menjaga stabilitas keuangan, mengelola risiko, serta mempertimbangkan aspek non-finansial dan keberlanjutan. Fungsi manajemen keuangan ada 5, yaitu planning, budgeting, controlling, auditing, dan reporting. Fungsi ini bersifat operasional, melengkapi keputusan strategis yaitu pendanaan, investasi, dan dividen untuk pengelolaan dana yang optimal. Kesimpulan umum dan paradigma baru. Manajemen keuangan adalah ilmu dan seni dalam merencanakan, memperoleh, mengelola, mengawasi, dan mengendalikan dana secara efisien dan efektif untuk memaksimalkan nilai perusahaan dan keberlanjutan usaha. Ruang lingkupnya mencakup keputusan pendanaan, keputusan investasi, keputusan dividen, dan juga keputusan modal kerja yang saling terkait. Tujuannya telah berkembang dari maksimalisasi laba menjadi maksimalisasi nilai perusahaan, stabilitas finansial, pengurangan risiko, serta aspek non-finansial. Fungsinya meliputi aspek strategis dan operasional, yaitu perencanaan, penganggaran, pengendalian, pemeriksaan, dan pelaporan. Paradigma modern menuntut manajer keuangan untuk berpikir panjang, adaptif, dan juga mengintegrasikan fungsi strategis dengan operasional demi daya saing global. Sekian review mengenai konsep manajemen keuangan berdasarkan literatur yang telah saya baca. Semoga pemaparan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.